Saya Cindy Fatikasari. Saya Riani Lagasius. Saya Wahyuni Bagune. Saya Silvani Dewi Pratiwisi. Saya Nur Safitri Ahmad. Saya Putri Pratiwi Ente. Baiklah, kami akan memaparkan materi kami. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sistem respirasi. Sistem respirasi merupakan sistem yang mengatur tubuh ketika kekurangan oksigen. Dan kemudian oksigen yang berada di luar tubuh dihirup atau diinspirasi ke dalam tubuh melalui organ pernafasan. Begitu juga sebaliknya, ketika tubuh kelebihan karbon dioksida, maka sistem pernafasan dalam tubuh mengeluarkan karbon dioksida dengan mengembuskan nafas atau diekspirasi sehingga terjadi keseimbangan antara O dan CO di dalam tubuh. Pernafasan berguna untuk yang pertama pengambilan O dari luar ke dalam tubuh dan beredar di dalam darah sehingga terjadi pembakaran dalam sel atau jaringan. Kedua, mengeluarkan CO dari sisa-sisa hasil pembakaran yang dibawa oleh darah. Yang ketiga, melindungi sistem permukaan dari kekurangan cairan dan mengubah suhu tubuh. Yang keempat, melindungi dari serangan patogenik. Yang kelima, berguna dalam komunikasi seperti berbicara, bernyanyi, dan menghasilkan suara. Rongga hidung. Rongga hidung dibagi menjadi 3 regio. Yang pertama itu vestibula, area yang mengelilingi bagian luar yang terbuka pada nasal cavity respiratory, bagian yang terbesar dan dilapisi oleh ciliated pseudostratified epithelium. Kemudian ada olfactory, berlokasi dengan apex dari nasal cavity. Ini dilapisi oleh sel olfactory dengan reseptor olfactory. Sinus paranasal. Sinus paranasal terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sinus maxillaris, yaitu sinus yang terbesar pada bagian tubuh maksila, berbentuk seperti piramida. Pada dasarnya berbentuk medikal dengan apeks pada proses zigomatik dari maksila. Yang kedua ada sinus ethmoidalis, yaitu terdiri dari beberapa lubang yang kecil pada labirin ethmoidal. Dinding dari lubang dilengkapi dengan tulang yang melingkupinya. Yang ketiga ada sinus frontalis. Yang keempat ada sinus sphenoidalis pada sinus cavernosus dan internal carotid artery. Sinus sphenoidal pada tubuh terdapat pada tulang sphenoid. Itu terdapat dalam berbagai ukuran. Aspek superior berhubungan dengan hipofisis dan saraf optik dan chiasma dan secara litera. Faring. Faring atau tenggorok adalah tuba muskular yang terletak posterior rongga nasal dan oral di anterior vertebrata cervicalis. Faring dapat dibagi menjadi 3 segmen, nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. 1. Nasofaring adalah bagian teratas di belakang rongga nasal. 2. Orofaring berfungsi untuk menampung udara dari nasa, faring, dan makanan. Dari mulut terdapat tonsil palatina dan tonsil lingualis. Laryngofaring, bagian terbawah faring yang berhubungan dengan esofagus dan pita suara di trakea, berfungsi pada proses menelan respirasi, terletak pada bagian depan laring dan belakang trakea. Laring terletak di antara faring dan trakea. Berikut pangkal dari tenggorokan atau trakea yang tersusun atas tulang rawan berupa lempengan dan membentuk struktur jakun. Di atas laring terdapat katup atau epiglotis yang akan menutup saat menelan. Katup bekerja mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernapasan. Nah, trakea menghubungkan laris dengan bronkus perjalanan. Trakea berawal setinggi kartilago krikoid di leher C6 dan berakhir setinggi anglus lodovich 4/5, di mana terjadi
di mana terjadi bifurkasio menjadi bronki utama dekstra dan sinistra. Struktur trakea adalah struktur viroelastik yang kaku. Kartilago hialin berbentuk setengah cincin yang saling menyambung mempertahankan bentuk lower trakea. Bagian dalam trakea dibatasi oleh epitel kolunar bersilia. Batas-batas di belakang trakea berjalan esofagus, cincin trakea kedua, ketiga, dan keempat dilewati oleh isthmus tiroid di sebelah anterior. Pasokan darah trakea menerima pasokan darah dari cabang-cabang triodet inferior and bronchial. Bronkus dan bronkiolus. Bronkus terbagi menjadi beberapa, yaitu bronkus primarius, desra, dan sinistra. Keduanya dipisahkan oleh karina. Kemudian ada bronkus primarius, desra. Lebih besar, lebih kecil, lebih pendek, lebih vertikal dibandingkan bronkus primarius sinistra. Kedua bronkus primarius berjalan menuju silus pada fasis mediastinalis pulma, tempat pembuluh darah syaraf dan pembuluh limfa, serta bronkus masuk ke paru-paru. Kemudian ada bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Nah, saluran ini lebih halus dan dindingnya lebih tipis. Kemudian bronkiolus sinistra berjumlah 2, sedangkan bronkiolus desra berjumlah 3. Kemudian percabangan ini membentuk cabang yang lebih halus, seperti pembuluh darah. Alveoli, bagian terakhir dari perjalanan udara di alveoli. Di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari pembuluh darah kapiler dengan udara. Terdapat sekitar 300 juta alveoli di kedua paru-paru, diameter masing-masing rata-rata 0,2 mm. Nah, selanjutnya kita akan membahas paru-paru. Paru-paru memiliki area permukaan alveolar kurang lebih seluas 40 meter persegi untuk pertukaran udara. Tiap paru memiliki apeks yang mencapai ujung sternal costa ke permukaan costovertebral yang melapisi dinding dada, basis yang terletak di atas diafragma, dan permukaan mediastina yang menempel dan membentuk struktur mediastinal di sebelahnya. Struktur paru. Paru kanan terbagi menjadi 3 lobus, yakni lobus atas, tengah, dan bawah, oleh visura oblikus dan horizontal. Sedangkan paru kiri hanya memiliki 2 lobus. Paru kiri hanya memiliki 2 visura oblikus, sehingga tidak ada lobus tengah. Kemudian ada diafragma dan pleura. Pleura terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan visceralis yang lekat pada paru dan lapisan parientalis yang membatasi aspek terdalam dinding dada diafragma, serta sisi perikardium dan mediastinum. Rongga pleura mengandung sedikit cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas untuk mengurangi friksi antara kedua pleura. Udara bisa masuk ke rongga pleura bila terjadi fraktur kosta atau robekan paru. Kejadian ini akan menghilangkan tekanan negatif pleura normal sehingga menyebabkan kolaps pleura. Selanjutnya diafragma adalah struktur otot dan tendon yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut bagian tengah, atau sentral diafragma adalah tendon yang dikelilingi oleh lingkaran otot di bagian luarnya, serta crura diafragmatika kanan dan kiri.
Sirkulasi dalam sistem respirasi. Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar. Cara kerjanya dengan memompa darah dari ventrikel kanan. Darah memiliki kadar oksigen rendah, dipompa menuju arteri pulmonalis. Lalu, aliran darah akan bercabang menuju arteri dan kapiler yang lebih kecil. Distribusi aliran darah paru tidak merata dipengaruhi oleh gravitasi. Aliran darah pada apeks paru sangat kecil sehingga didapatkan infeksi pada apeks paru. Baiklah, itulah video interaktif dari kami. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. I'll be fucked up if you can't be right. Yeah. I do the same thing. I told you that I'll never